Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisy Smita, NPM 1853053013. Di sini saya dari kelas 5C PGSD. Saya akan menjelaskan dari kelompok 10, yaitu materi yang berjudul Sekolah sebagai Media Mobilitas Sosial. Materi yang pertama yang kita bahas adalah apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah perubahan susunan status orang-orang dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kemudian ada hakikat pendidikan sebagai media mobilitas sosial. Nah, ini diartikan adalah suatu proses belajar yang menjadi sarana dalam masyarakat secara keseluruhan untuk berperan dari 5 lapisan atau ke lapisan lain. Pendidikan membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial. Berkat pendidikan, seorang dapat meningkatkan dalam status sosialnya. Pendidikan secara merata mencari kebersamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antara golongan tinggi dan rendah. Melalui pendidikan, tiap warga negara dapat membaca surat kabar dan majalah yang sama, dapat memikirkan masalah-masalah politik, sosial, dan ekonomi yang sama. Nah, ada juga mobilisasi sosial melalui pendidikan. Ini meliputi jenis-jenis mobilitas sosial. Itu ada dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kemudian ada mobilitas sosial melalui pendidikan. Ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, dorongan untuk naik status sosial. Yang kedua, akan mudah terjadi pada masyarakat terbuka. Yang ketiga, anak buruh kasar jarang akan menjadi profesor, direktur bank, atau menteri. Yang keempat, peluasan dan peningkatan pendidikan untuk memenuhi tenaga kerja bagi pembangunan yang meningkat, khususnya pendidikan tinggi. Yang kelima, ijazah pendidikan tinggi untuk naik status sosial. Kemudian yang keenam, di sekolah guru sebagai modal mobilitas sosial. Guru yang awalnya status sosialnya rendah menjadi naik karena pendidikan yang telah diampuhnya. Kemudian terakhir ada tingkat sekolah dan mobilitas sosial. Lembaga pendidikan dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan status anak-anak dari golongan rendah. Di sekolah mereka mempunyai hak dan asma atas pelajaran, mempelajari buku yang sama, mempunyai guru yang sama, bahkan berpakaian seragam yang sama dengan anak-anak dari golongan tinggi. Dengan prestasi yang tinggi dalam bidang akademis, olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, organisasi sekolah, dan lain-lain, mereka akan diterima dan dihargai oleh semua murid dan tidak ada halangan untuk menjadi pemimpin atau ternama di masa depan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan materi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.